Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo mencari cinta bab 10. Melihat ada Aldo di kafe suaminya membuat Zelin bingung. Kenapa Aldo ada di sini? Tanya Zelin ke langit. Maksud kamu pegawai baru itu? Tanya langit balik sembari melirik ke arah Aldo. Iya, dia kan seorang perawat, sahut Zelin. Kata pelangi, dia lagi butuh duit, sahut langit sembari menyerahkan kopi yang telah diraciknya kepada istrinya. Zelin membawa kopi itu ke meja pengunjung. Setelah itu dia menarik tangan Tia. Ayo ke atas, ajak Zelin. Tia mengikuti sahabatnya naik ke lantai atas, yang merupakan tempat tinggal sahabatnya. Ada apa, Lin? Aldo kerja di sini. Apa kamu tidak penasaran? Tanya Zelin balik. Enggak. Beberapa hari yang lalu, aku juga bertemu dengannya di restoran. Dia juga bekerja sebagai pelayan di sana, sahut Tia. Kata langit, Aldo sedang butuh duit. Apa jangan-jangan dia melakukan banyak pekerjaan karena papanya telah dipecat papa kamu? Ucapan Zelin membuat Tia memikirkan kejadian beberapa hari lalu. Jika benar karena itu, aku jadi merasa bersalah, ujar Tia. Kasihan juga ya, mungkin ekonomi keluarga sedang terpuruk, makanya dia mencari pekerjaan sampingan, sahut Zelin. Tia menuruni anak tangga. Di lantai bawah dia melihat Aldo yang bekerja sangat rajin, tidak pernah duduk, terus saja bekerja. Waktu hampir jam 10 malam, dan kafe mulai sepi dari pengunjung. Sebelum pulang, Aldo membersihkan kafe. Langit memberikan upah Aldo untuk malam itu. Pria itu mendapatkan 100.000 rupiah, dan Aldo sangat bersyukur. Semua meninggalkan kafe termasuk Pelangi dan Bima. Hanya Langit dan Zelin yang menetap di situ. Aldo menyalakan mesin motornya. Hal itu membuat Tia semakin yakin jika pria itu memang sedang susah. Mobil kamu mana? Tanya Tia sembari menghampiri Aldo dengan berdiri di depan motor. Aku jual, sahut Aldo yang ingin bergegas pergi. Tunggu, Tia menghalangi langkah Aldo. Ada apa? Aku capek dan tidak ingin bercanda. Aku turut menyesal karena papa kamu dipecat, ujarnya. Sudahlah, sahut Aldo yang mulai melajukan motornya secara perlahan. Tunggu, teriak Tia lagi. Aldo kembali memutar motornya ke hadapan Tia. Ada apa? Tanya Aldo. Aku hanya mau bilang kalau aku akan dilamar Romeo, ujarnya pelan. Lalu, urusan denganku apa? Pertanyaan Aldo membuat Tia malu dan kesal. Kamu tanya apa urusanmu? Karena kamu telah menciumku, teriak Tia. Aldo mengerutkan dahinya sembari berpikir. Masalah ciuman dengan lamaran apa? Aldo bingung. Ya karena Tia bingung, menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Jika tidak ada yang mau dibicarakan lagi, aku pulang, ujar Aldo. Kak, kamu harus bertanggung jawab, ujar Tia gugup. Bertanggung jawab karena aku menciummu? Tanya Aldo. Tia menganggukkan kepalanya. Aneh, hanya berciuman, tapi kamu minta pertanggungjawaban dariku. Aldo menggelengkan kepalanya. Ya, karena kamu telah mengambil paksa bibirku. Jadi nanti suamiku tahu bagaimana. Mendengar hal itu Aldo tertawa. Si kacamata tidak akan tahu, ejeknya. Tapi selamat untukmu, kamu dan si kacamata cocok, ejek Aldo dan berlalu. Dia mengentakkan kakinya kesal. Tia melajukan mobilnya menembus malam untuk kembali ke rumahnya. Sampai rumah jam 11 kurang. Dia sengaja menghindari orang tuanya yang pastinya akan mengatakan tentang lamaran. Berjalan dengan penerangan seadanya. Dan tiba-tiba lampu di ruangan lain menyala. Tia berhenti tak kalah melihat ada papanya di depannya. Mall tidak sampai jam 11 tutup, ujar papanya curiga. Iya, mall tutup jam 10, tapi jam 8 aku sudah pulang dan mampir ke kafe suami Zelin, sahutnya. Ini bukan sekali, tapi hampir setiap malam kamu pulang malam. Aku capek. Tia berlalu menghindari perdebatan dengan papanya, tapi tangannya dipegang papanya. Lusa acara lamaran, dan mulai besok kamu tidak papa izinkan keluar rumah, ujar papanya tegas. Loh, kenapa? Kenapa aku seperti dipingit? Tia heran. Papa tahu rencanamu. Acara lamaran akan diadakan malam hari, dan papa yakin kamu akan pulang malam agar lamar itu batal. Iya kan? Tebak papanya. Iya, sahutnya ketus. Aku benci papa, teriak Tia dan berlalu ke kamarnya. Ibu Wina menghampiri suaminya. Apa kita tidak terlalu keras dengannya? Tanya Ibu Wina. Jangan memanjakannya. Mama tidak boleh mengizinkannya meninggalkan rumah. Ini menjadi tanggung jawab Mama. Kalau sampai dia keluar, papa akan menghukum Mama, ujar suaminya tegas. Keesokan harinya, Tia tidak diizinkan keluar dari rumah. Dia hanya berdiam diri di kamar.
tidak mau makan apapun, sampai mamanya membawakannya makanan ke dalam kamar. "Makan sayang," ujar mamanya, sembari meletakkan nampan yang berisi makanan ke atas meja. "Aku tidak mau makan," sahutnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah mamanya. Dia lebih memilih memandang ke arah luar melalui jendela kamarnya. "Kalau tidak makan, nanti kamu bisa sakit," ujar mamanya. "Biar, kalau aku sakit, maka lamaran akan batal." "Jangan ngomong seperti itu," ujar mamanya sembari menghampiri anaknya. "Aku tidak suka dengannya, Ma," teriaknya. "Mama harus bantu aku membatalkan lamaran itu," dia memohon. "Mama tidak bisa membantumu. Papa pasti akan menghukum Mama," sahut mamanya. "Kalau kamu masih sayang kepada Mama, maka makanlah," ujar mamanya dan berlalu. Tia menatap nampan yang ada di atas meja. Dia memang sangat lapar dan tidak mau menyiksa diri. Akhirnya dia menghabiskan makanan itu. Dan diam-diam mamanya mengintip dari balik pintu. Wanita parubaya itu senang karena anaknya mau makan. Keesokan harinya, rumah keluarga Pak Teguh terlihat sibuk. Para asisten rumah tangga sibuk menyiapkan makanan untuk acara nanti malam. Untuk bagian ruang tamu telah dirias dengan sangat indah. Ibu Wina membawa kebaya ke kamar anaknya. Kebaya yang telah dipesannya dari Zira Butik. Terlihat dia sedang menatap keluar jendela. "Ini kebaya kamu sayang," ujar mamanya sembari menunjukkan kepada anaknya. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah mamanya. Dia melirik pintu yang ada dalam keadaan terbuka. Dia langsung menyambar tas yang sudah disiapkannya, berlari keluar kamar. "Tia!" teriak mamanya. Dia berlari menuju ruang tamu. Tapi di sana dia bertemu papanya. "Tia, jangan lari!" teriak mamanya. Tia kembali masuk ke rumahnya. Dia akan keluar melalui pintu lain. Mendengar istrinya teriak, Pak Teguh langsung memerintahkan para penjaga dan pelayan untuk menutup semua pintu. Tia tidak bisa bergerak. Dia hanya berputar-putar di rumahnya. "Tia, cukup!" bentak papanya. "Aku tidak mau menikah dengannya," teriak Tia. "Kamu tidak ada hak memutuskan. Semua keputusan ada di tangan Papa," seru Pak Teguh. "Aku tetap tidak mau," teriak Tia sembari mencari sesuatu untuk menggertak papanya. Tia melihat sebuah pisau di atas meja makan. Dia langsung menyambar pisau itu. "Batalkan atau aku akan bunuh diri," ancamnya sembari meletakkan pisau di dekat pergelangan tangannya. "Tia, jangan!" teriak mamanya. "Itu hanya gertakan saja," ujar papanya. "Aku tidak menggertak," sahut Tia teriak. "Ya sudah, lakukan kalau kamu berani," tantang papanya. Ibu Wina langsung memukul suaminya. "Kalau Tia melakukan itu bagaimana?" tanya Ibu Wina takut. "Enggak, Tia tidak akan melakukan hal bodoh. Papa tahu ini hanya rencananya agar lamaran itu batal," sahut Pak Teguh. Mendengar hal itu membuat Tia tertantang. "Aku tidak main-main." Dia mengarahkan pisau ke pergelangan tangannya. "Tia, jangan sayang," teriak mamanya. Pak Teguh hanya tersenyum. Tanpa disadari, Tia menyayat pergelangan tangannya. "Tia!" teriak kedua orang tuanya dan berlari mendekati anaknya. Melihat darah yang keluar dari pergelangan tangannya membuat Tia pingsan. Pak Teguh dan istrinya langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Wanita parubaya itu terus saja menangis sembari memangku anaknya. "Kalau sampai terjadi sesuatu dengan anak kita, Papa akan Mama tuntut," ancam Ibu Wina. Pak Teguh panik. Dia tidak menyangka anaknya akan melakukan itu. Dalam keadaan panik dan stres, dia mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Mobil berhenti tepat di depan pintu IGD. Tubuh Tia langsung dibawa ke tempat tidur IGD. Dokter dan perawat melakukan pertolongan pertama. "Bagaimana kondisi anak kami?" tanya pasangan parubaya itu. "Bapak dan Ibu beruntung. Luka tidak sampai mengenai urat nadi, jelas dokter. Tapi darah itu?" tanya Pak Teguh sembari melihat darah yang keluar dari pergelangan tangan anaknya. "Itu hanya luka di daerah kulit. Jadi, untuk menutup itu, pergelangan tangan pasien akan kami jahit, jelas dokter." Pasangan parubaya itu bernapas lega, sempat berpikir nyawa anaknya akan melayang. Tapi dokter telah menjelaskan semuanya yang membuat mereka bisa lega. Setelah selesai dijahit, tubuh Tia dipindahkan ke ruang rawat inap. Dokter menyarankan pasien dirawat semalam, dan tentunya harus dalam pengawasan kedua orang tuanya. Tia berbaring di tempat tidur yang ada di ruang rawat inap. Pasangan parubaya itu kembali bertengkar. "Semua karena Papa," seru istrinya marah. "Papa tidak memikirkan kalau Tia akan melakukan hal bodoh itu," jelas suaminya. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Ada Aldo dan Tiara masuk ke dalam ruang perawatan itu. Pasangan parubaya itu melihat Aldo. Tapi pemuda itu bersikap profesional, memeriksa kondisi jarum infus dan menyerahkan obat kepada orang tua Tia. Setelah itu, dia dan Tiara kembali ke ruang perawat. "Duh, itu bukannya gadis yang mau kamu nikahi tapi nggak jadi?" tanya Tiara. "Iya," sahutnya singkat.
Apa gadis itu mau bunuh diri? Tanya Tiara penasaran dengan pergelangan tangan Tia. Sepertinya begitu, sahut Aldo yang tidak bersemangat. Apa kamu mengerti kenapa gadis itu mau bunuh diri? Aku hanya tahu kalau dia mau dilamar anak teman papanya, itu saja, sahutnya lemas. Kamu kenapa? Sebelum gadis itu masuk, kamu banyak ngomong, bahkan selalu tertawa. Tapi kenapa tiba-tiba diam? Tiara penasaran. Entahlah, aku tidak tahu. Tapi melihat gadis itu terbaring di tempat tidur membuatku kasihan. Apalagi nyawanya hampir hilang karena kebodohannya, sahutnya. Wah, tumben kamu perhatian. Jangan-jangan mulai ada benih cinta, goda Tiara. Aldo langsung menoleh ke sahabatnya. Dia bahkan belum mengerti dengan perasaannya. Di ruang perawatan, Pak Teguh menghubungi temannya Setiawan dan mengatakan kalau lamaran ditunda. Bersambung.